Baru aja dilantik men, Presiden Donald Trump langsung ngajak para pejabatnya buat bangun koloni di planet Mars. Sudah seperti sahabat men sama Elon Musk, sohib. Sebuah simbol pada tangannya. Next, datang ke dalam acara pelantikan Presiden Donald Trump ini menggunakan hoodie dan celana pendek. Lu ngurus SKCK itu harus pakai celana panjang, gak boleh pakai celana pendek. Lu pasti. Halo men, balik lagi di Orang Titipan. Seperti biasa, like, komen, dan subscribe karena kita akan membicarakan semua hal yang menarik yang ada di sosial media. Jadi, baru aja dilantik men ya, Presiden Donald Trump. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menarik di acara pelantikannya, bahkan hal-hal yang berkaitan tentang dirinya. Apa saja itu? Kita akan merangkum secara keseluruhan men ya. Oke, daripada kita berpanjang lebar, langsung aja kita bahas di Storywood. Baru aja dilantik men, Presiden Donald Trump langsung ngajak para pejabatnya buat bangun koloni di planet Mars. Coba lu bayangin, presiden mana ada modelan yang kayak gini. Nah, baru menjabat langsung ngasih pernyataan itu di acara pelantikannya sendiri men, tanpa bertele-tele. Jadi walaupun itu ternyata memakan dana sekitar 90 miliar US dollar atau sekitar 1.467 triliun, tapi itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Lewat perusahaan SpaceX men ya, ia sudah seperti sahabat men sama Elon Musk, sohib. Nah jadi itu adalah roket yang bisa mondar-mandir men, tidak hanya dalam satu kali pakai. Dan itu bakal membuat efisiensi akan menjadi meningkat. Dan gua berpikir apakah Indonesia akan punya presiden modelan seperti ini. Kita doakan aja men ya. Next men ya, TikTok diblokir men 19 Januari dan dibuka lagi pada tanggal 20 Januari. Itu diblokir cuma 12 jam pemblokirannya. Jadi kejadian ini tuh bikin 170 juta pengguna TikTok dan kreator yang ada di Amerika men ya. Itu bakal ya jadi galau mampus itu men. Dan bingung ya, kalau kita analogikan itu seperti orang itu mau pindahan men. Udah masukin baju-baju ke dalam cover. Ternyata udah sampai di tempat baru disuruh balik lagi. Why? Nah itu cukup janggal dan cukup lucu men ya. Sampai-sampai para kreator di sana itu udah mempersiapkan diri men untuk pindah ke platform Cina lainnya, yaitu apa? Red Note. Nah itu banyak banget tuh meme-memenya di sosial media beredar men ya. Ya kalau kita analogikan lagi men ya, itu di Wakanda itu kayak kasus judul, diblokir satu tumbuh lagi 1000, mati satu tumbuh 1000. Nah jadi gue pikir sih semua orang sekarang kan pakai smartphone. Ya kalau diblokir satu ya tinggal pindah ke platform lainnya. Jadi kayaknya jadi polemik men ya. Okay. Gimana menurut kalian? Next moment men ya, gue pikir ini yang paling gokil men. Jadi ada salah satu senator yang bernama Fetterman datang ke dalam acara pelantikan Presiden Donald Trump ini men, menggunakan hoodie dan celana pendek. Lu cari aja di mana ada negara modelan kayak gini men ya. Lu tahu di Wakanda sendiri, lu ngurus SKCK itu harus pakai celana panjang men, gak boleh pakai celana pendek. Lu pasti bakal disuruh balik lagi men, disuruh ganti celana. Nah, korelasinya tuh kadang gue mikir apa men antara berkelakuan baik dengan pakai celana pendek. Why? Kurang sopan.
Dan realitanya men ya, koruptor banyak sekali yang klimis-klimis, mereka rapi-rapi semua. Gimana menurut kalian? Dan ini sekelas senator aja men ya, seperti ini, biasa aja. Yang penting kan apa? Kompetensi orangnya. Next kita bakal ngomongin orang-orang terkenal men ya. Jadi selain para pejabat yang ada di dalam pelantikan tersebut, ternyata banyak juga itu berkumpul orang-orang terkaya di dunia saat ini men ya. Jadi itu tertangkap dalam sebuah momen di dalam satu frame men ya. Jadi sana ada Elon Musk, ada Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg dan ada juga CEO Google dan tidak ketinggalan men ya CEO TikTok. Ya mungkin setelah diblokir lalu beliau datang. Gimana menurut kalian? Oke, kita next. Ini momentum yang menurut gua paling absurd men ya. Di antara momentum lainnya. Yaitu apa? Si Mark itu menatap keindahan di dalam acara pelantikannya. Yeah, boy. Gimana menurut kalian? Dalam acara pelantikan berkumpul juga itu para keluarga presiden. Jadi ada sebuah momen di mana keluarga presiden Eric Trump men ya menunjukkan sebuah simbol pada tangannya. Oke. Di sini ada teori konspirasinya ya seperti Illuminati dan ya kayaknya bakal basi banget kalau kita bahas karena udah banyak banget yang ngebahas hal ini men ya. Jadi kayaknya gak usah kita jelasin lagi. Nah, tapi yang menarik dari ini semua men ya, setelah gua cari tahu ternyata gestur tangan ini itu banyak sekali men dilakukan oleh pejabat yang lainnya. Daripada penasaran, gua gatel men ya, kita bahas sedikit aja. Jadi gua coba browsing-browsing men ya, dan ternyata ini itu disebut tip of the spear. Dan ada yang bilang juga ini bersangkutan dengan Illuminati. Ya silahkan aja itu kembali pada penilaian kalian. Ada lagi men, satu gestur tangan yang mencuri perhatian yaitu apa? Pada satu hari sebelum pelantikan acara presiden ini, jadi ada acara di sana Elon Musk menunjukkan sebuah gestur tangan seperti ini men. For making it happen. Thank you. Akhirnya banyak sekali men pro kontra yang bilang kalau ini itu adalah salam hormat Naji atau yang dalam bahasa kerennya itu shake hand. Ya sorry ya kalau gue salah dalam penyebutannya. Kita bakal compare men ya video ini sama video yang lain. Thank you. Gimana menurut kalian? Apakah ini hal yang sama men ya? Jadi kenapa pro kontra itu muncul men ya? Jadi kalau lu tahu kan di Amerika itu banyak sekali men orang yang sedikit sentimen dengan ya kalimat antisemit. Nah jadi diketahui sedikit banyak ini ya bersangkutan dengan hal ini men ya. Dan kalau kalian itu masih tidak tahu itu antisemit, silahkan googling sendiri aja. Nah jadi gua kasih bonus lagi men ya. Di satu hari pelantikannya ini men ya, Donald Trump langsung memberikan beberapa pernyataan yang cukup wadidaw. Pernyataan lainnya itu adalah pertama men ya, dia langsung mengeluarkan kebijakan untuk hanya mengakui dua gender saja men ya. Artinya kan warna-warni udah. Yang kedua, ini menarik men ya. Ternyata Amerika mencoba menarik diri men dari WHO. Nah, di sini ada teori konspirasi yang diomongin sama netizen itu hampir di semua platform. Ada pernyataan dari mantan Kementerian Kesehatan yaitu Menteri Ibu Siti Fadila Supari pernah mengatakan hal seperti ini men ya di dalam pernyataannya. Oke, yang ketiga itu adalah apa? Mencabut sanksi bagi pemukiman Israel men ya. Dan yang keempat adalah setelah dilantik dia langsung men menelepon Presiden Putin dan bilang seperti ini men, saya akan segera mengakhiri perang di Ukraina. Nah jadi selain itu juga dia berpikir untuk menghentikan bantuan dana tentang ya seperti perang. Dan yang terakhir dia akan mendeportasi men ya para imigran gelap yang masuk ke dalam Amerika.
Wah, kayaknya kita bakal aman, damai, dan sentosa men ya. Sepertinya tidak jadi kita perang dunia ketiga. Gimana menurut kalian? Oke. Sepertinya kita sampai di sini aja dulu men ya videonya. Bantu like, komen, dan share seperti biasa. Dan kalau kalian tahu boleh tuliskan fakta-fakta lain apa aja yang ada di dalam pelantikannya. Dan dalam penyampaian ini gue mohon maaf men kalau ada kesalahan. Oke, sekali lagi bantu like, komen, dan subscribe. Oke, gue Orang Titipan. Bye.